Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, jujur aja, kita bakal ngebongkar sebuah rahasia psikologis dan spiritual yang benar-benar luar biasa. Ini tersembunyi di balik surah Ar-Rum. Dan asal tahu aja ya, ini bukan cuma sekedar bahas teks kuno. Sama sekali nggak, ini tuh semacam panduan super praktis buat dapatin ketenangan mental yang sejati. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, mari kita selami lebih dalam. Ayat dari surat Ar-Rum ini pasti udah familiar banget kan di telinga kita? Ya, sering banget kita dengar atau baca di undangan pernikahan. Tapi, nah ini dia, sumber yang kita kaji hari ini nunjukin kalau ayat ini sebenarnya punya cetak biru yang jauh lebih besar. Jadi, ini bukan cuma soal nikah sama orang lain secara fisik ya. Lebih dari itu, ini tuh landasan utama buat dapetin kesehatan mental, keseimbangan, dan kedamaian batin yang absolut. Keren banget kan? Nah, agenda kita di pembahasan ini simpel aja. Pertama, konflik batin antara Romawi dan Persia. Terus, apa sih nikah batin itu? Ketiga, 4 tahapan penyatuan jiwa. Keempat, tanda-tanda semesta di dalam diri. Dan terakhir, gimana caranya merayakan nikah batin Anda? Kita bakal bedah ini pelan-pelan ya. Bagian pertama, konflik batin, Romawi dan Persia. Pernah nggak sih kalian ngerasa pikiran logis dan hati nurani itu kayak lagi berantem hebat? Surah Ar-Rum ini kan dibuka pakai kisah sejarah kekalahan bangsa Romawi oleh Persia. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar pelajaran sejarah masa lalu loh. Teks ini tuh sebenarnya pakai peristiwa epik itu sebagai metafora yang luar biasa kuat. Di satu sisi emang cerita sejarah, tapi di sisi lain, ini tuh cerminan nyata dari apa yang kita alamin tiap hari. Perang tanpa henti antara akal dan hati, atau antara ruh yang pengennya terbang tinggi dan ego yang selalu narik kita ke bawah. Kalau kalian ngerasa akrab banget sama tanda-tanda ini kayak bingung terus, emosi naik turun ibarat roller coaster, gampang marah, gampang sedih, percayalah, kalian sama sekali nggak sendirian. Ini tuh ibaratnya gejala dari kondisi batin kita yang lagi cerai, alias pecah dari dalam. Pas akal dan hati udah nggak sejalan, ya pastinya kita jadi super bingung. Emosi kita berantakan, dan ujung-ujungnya rutinitas ibadah atau hal spiritual kita malah kerasa hampa, berat dan kering banget. Lanjut ke bagian 2. Apa itu nikah batin? Terus gimana dong cara ngestop perang internal ini? Nah, yang benar-benar narik perhatian di sini adalah, coba perhatiin, gimana konsep pernikahan fisik itu ternyata mencerminkan dengan sangat sempurna apa yang harusnya terjadi di dalam mental dan jiwa kita. Kalau nikah fisik itu nyatuin pria dan wanita buat nyari ketentraman, nah nikah batin ini nyatuin kekuatan-kekuatan yang berlawanan di dalam diri kita, kayak logika dan emosi tadi, buat dapat kedamaian batin atau sakinah. Kalau gagal disatuin, wah efeknya bukan cuma pisah rumah, tapi konflik batin, stres akut, bahkan kemunafikan yang nyiksa banget buat jiwa kita. Kunci pemersatunya ada di satu kata, fitrah. Dan sumber kita nyatat satu fakta yang bikin lumayan lega nih. Sebenarnya pas kita lahir, kita tuh udah sukses ngelakuin nikah batin. Ya, saat baru lahir, akal, hati, dan jiwa kita itu selaras secara alami. Tapi ya gitu, seiring berjalannya waktu, dosa, pengaruh lingkungan, dan ego kitalah yang bikin mereka cerai di dalam sana. Jadi perjalanan spiritual kita itu aslinya bukan nyari sesuatu yang baru di luar, melainkan perjalanan pulang buat nyatuin lagi apa yang sempat berantakan di dalam diri kita sendiri. Bagian ketiga, 4 tahapan penyatuan jiwa. Mari kita bahas bertahap ya, gimana sih proses penyatuan ini bisa terbangun? Semuanya selalu mulai dari tahap pertama, pertentangan. Di sini, dua sisi dalam diri benar-benar tabrakan dan saling ngotot. Tapi perhatiin deh, betapa krusialnya tahap kedua, kesadaran. Disinilah salah satu pihak akhirnya mesti rela buat kalah. Balik lagi ke cerita Romawi tadi, kalah di sini tuh sama sekali bukan berarti hancur loh, tapi lebih buat dapat kesadaran kalau, ternyata akal tuh nggak bisa berdiri tanpa hati. Nah, pas ego kita udah mau ngalah, baru deh kejadian yang namanya ijab kabul internal di tahap ketiga. Ini semacam komitmen ikhlas buat nerima keduanya. Dan dari janji di dalam batin inilah, akhirnya lahir harmoni kedamaian yang sejati. Dan layaknya pernikahan di dunia nyata yang biasanya ngasih keturunan, kesuksesan dari nikah batin ini juga bakal ngelahirin buahnya tersendiri. Cuma bedanya, ini adalah keturunan spiritual yang luar biasa banget. Kalau batin kita udah selaras, secara otomatis kita bakal ngelahirin perbuatan-perbuatan baik, ilmu yang bermanfaat buat orang-orang di sekitar, kebijaksanaan pas lagi ngadepin masalah, dan yang paling penting, rasa penerimaan diri yang benar-benar utuh dan damai. Ini sih definisi produktivitas spiritual yang sesungguhnya. Bagian 4. Tanda-tanda semesta di dalam diri. Dan ini yang bikin makin takjub, surah Ar-Rum itu nggak ngebatasin bahasanya cuma di dalam diri kita doang. Teks ini tuh malah pakai alam semesta sebagai cermin raksasa.
Ini ngasih lihat ke kita kalau alam semesta ini emang didesain dari pasangan-pasangan yang saling ngelengkapin. Langit yang tinggi dan bumi yang membumi itu ngewakilin ruh kita yang abstrak dan dorongan fisik kita. Tidur dan bangun itu ibarat kepasrahan dan usaha keras kita yang aktif. Jadi intinya, perbedaan, rasa takut, dan harapan di dalam batin kita tuh bukan sebuah kutukan. Beneran deh, itu tuh justru kekayaan luar biasa yang harus kita kelola sama-sama. Bahkan ya, konsep penyatuan ini juga diterapin di prinsip ekonomi. Sumber yang kita kaji ini ngebedah sebuah kontras yang menurut saya brilian banget. Coba bayangin, riba kalau dari kacamata spiritual itu dianggap sebagai lambang dari pemisahan. Dia misahin kekayaan materi dari keberkahan atau nilai spiritualnya. Tapi kebalikannya, sedekah itu ibarat ikatan pernikahan yang sah antara harta benda dan keberkahan. Hal ini tajam banget ngebuktiin tema utama kita. Pemisahan itu selalu berujung pada kehampaan, tapi penyatuan selalu bawa pertumbuhan. Masuk ke bagian kelima, merayakan nikah batin Anda. Poin paling krusialnya ada di sini. Paham teorinya sih emang bagus, tapi gimana cara kita nerapin rahasia ini ya mulai detik ini juga? Ini dia metode paling aplikatif buat kesehatan mental kalian. Langkah pertama, coba deh identifikasi dulu apa yang lagi sering tabrakan di kepala kalian. Terus, dan ini please diingat baik-baik ya, jangan pernah musuhin atau nyoba ngebunuh ego dan rasa sedih kalian. Rangkul aja, arahin mereka. Lakuin semacam ijab kabul internal buat nerima sisi terang dan gelap diri kalian. Jadikan ibadah tuh sebagai jembatan komunikasi yang hidup di antara sisi-sisi batin itu. Dan semisal kalian ngerasa konflik mulai muncul lagi dan batin kayak terbelah, jangan nunda sedetik pun. Langsung aja lakuin rekonsiliasi buat rujuk kembali ke titik nol. Jadi teman-teman, nikah batin itu bukan cuma tentang nyampe di tujuan akhir terus diam aja. Bukan. Ini tuh ibarat main musik orkestra, harmoni yang harus kita rawat setiap hari. Balik lagi ke fitrah, berarti nyelarasin semua karunia luar biasa yang udah ada di dalam diri kalian. Nah, sebelum kita nutup pembahasan ini, saya mau nantang kalian sama satu pemikiran mendalam ini. Coba deh lihat ke dalam diri kalian sekarang juga. Kira-kira, apakah akal dan hati kalian di dalam sana udah benar-benar menikah, ataukah diam-diam mereka masih terus berperang?